Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka. Ila hadratin ahli silsilah thariqah qadariyah Naqsabandiyah, khususnya pangersa Abah Aos qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para wakil talqin yang hadir nan jauh di Mato, insinyur dari Aceh ya, alhamdulillah jadi petugas manakib juga, pemangku manakib online, Ibu Susi, si milik Kipi, dan yang lainnya, ikhwan wal akhwat yang selalu bahagia selalu di mana-mana. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati kita senang. Berkah segalanya, semuanya selamanya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ikhwan wal akhwat, apa itu manakiban? Dalam kamus Munjid atau kamus-kamus bahasa Arab lainnya, manakib adalah ungkapan kata jamak yang berasal dari kata mangqobah. Artinya at-tariqu fil jabal, jalan menuju puncak gunung. Dan diartikan juga secara istilah sebagai sebuah kisah yang berisikan autobiografi atau sejarah hidup para sahabat Nabi, waliullah, dan orang-orang soleh. Di tradisi manakib Syekh Abdul Qadir Jailani ini sudah berlangsung berabad-abad namanya. Tentu menyesuaikan dengan keadaan zamannya, termasuk di Indonesia ini. Tapi inti pokoknya adalah membacakan riwayat orang-orang soleh di dalam thariqah qadariyah Naqsabandiyah Ma'ad Suryalaya. Manakib sudah dikemas sedemikian rupa susunan acaranya. Seperti yang tadi kita kerjakan. Satu, pembukaan dan doa. Lalu yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat. Lalu yang ketiga, pembacaan tanbih. Dan yang keempat, kita membaca tawasul. Yang kelima, kita membaca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu khidmah ilmiah. Yang saya sampaikan ini. Lalu terakhir ditutup dengan membaca sholawat Bani Hasyim 3 kali. Dan sholawat Badriyah. Ikhwan wal akhwat, rangkaian susunan acara manakib ini semuanya itu dikategorikan sebagai ibadah kepada Allah. Coba kita lihat dan perhatikan satu persatu. Yang pertama, pembacaan doa oleh MC tadi. Ini adalah bagian daripada ibadah. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Di dalam surat Ghafir ayat 60 Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Lalu yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat. Ini juga ibadah.
Di dalam surat Al-A'raf ayat 204 Allah berfirman, wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Lalu Rasul bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua nanti akan mendapatkan syafaatnya. Bahkan di dunia ini kita merasakan syafaatnya Al-Qur'anul Karim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi. Bukan Ustaz Tirmizi ya, Imam Tirmizi. Dari Utsman radhiyallahu an Rasul bersabda, alladzina yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirum bihi ma'as safaratil karamil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian keutamaan membaca Al-Quran. Bahkan bagi yang belum lancar pahalanya, malah 2 kali lipat. Rasul bersabda yang artinya, orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata, lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Lalu membaca solawat di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat atas Nabi. Jadi kalau sekarang kita mau ditanya, ini Allah lagi ngapain sekarang? Coba, Allah sedang bersolawat kepada nabinya. Ya ayyuhalladzina amanu, maka kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan shollu alaihi wasallimu taslima. Maka berselawatlah atasnya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Solawat spesial kita adalah solawat Bani Hasyim. Kalau kita mau berangkat manakiban pusat di dalam perjalanan, itu jangan pada diem aja itu mulutnya. Allahumma sholli ala nabi, baca sholawat. Hati tetap berzikir khafi. Mulut kita bareng-bareng kita sholawat, satu mobil kan enak. Kita dengar sholawat Abah kan ada audionya. Setel biar kita bareng-bareng baca sholawat bareng-bareng. Luar biasa. Kita disatukan oleh Abah. Lalu yang ketiga, pembacaan tanbih. Tadi tanbih artinya nasihat. Tanbih ini dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang juga berarti wasiat. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Dalam surat Al-Luqman juga ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Lalu yang keempat, kita membaca tawassul. Dalam surat Al-Maidah ayat 35 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Tadi kita bertawassul dari guru kita Abah Aus, Abah Anom, Abah Sepuh Syekh Tolha Kali Sepuh Cirebon, ke Syekh Ahmad Khatib Abdul Ghaffar As-Sambas, terus ke Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, terus lagi ke Abdul Qasim bin Al-Baghdadi, terus lagi ke Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali, ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kita usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada wasilah. Lalu yang kelima adalah pembacaan manqobah. Pembacaan manqobah tadi adalah manakib atau cerita kisah tentang orang yang soleh seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
agar kita dapat meneladaninya dan keberkahan ilmunya, akhlaknya, karomahnya, terutama guru-guru kita para ahli silsilah yang mulia. Atau robitoh kita kalau sama abah, saya mursyid, saya Muhammad Abdul Ghaus, kita robitoh. Bagaimana mungkin kita cinta dan sayang kepada abah kalau kita tidak kenal dia sejarah bagaimana abah perjuangannya 44 tahun berguru kepada Abah Anom, menjadi muridnya, murid jadinya Abah Anom. Dan wajar menjadi penerusnya Abah Anom karena menjadi seorang murid 44 tahun itu nggak sembarangan. Jarang orang yang berguru sampai 44 tahun seperti Abah Syekh Mursyid kita. Tidak salah pilih kita, tidak salah pilih guru kita. Lalu yang keenam, hikmah ilmiah seperti ini. Kenapa ditanamkan hikmah ilmiah ini? Karena semua rangkaian manaqib merupakan hikmah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan semesta alam melalui guru-guru kita ahli silsilah, Pangersa Abah mengemas pengajian ini dengan amal ilmiah. Ilmu amaliyah, kata Abah, penting ilmu itu bukan hanya baru sekarang. Sudah dari sononya, sudah dari dulu. Kepada Nabi Adam alaihissalam juga diajarkan Allah ilmu dulu, baru amal. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Jumat juga ayat 9 yang artinya katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang dapat menerima pelajaran. Lalu yang terakhir kita baca sholawat Bani Hasyim nanti terakhirnya. Sebagaimana tadi dijelaskan sebelumnya bahwa kita diperintahkan Allah untuk bersolawat. Hadirin ikhwan wal akhwat di mana saja berada, manaqib online internasional, itulah berbagai peningkatan amal soleh di dalam manaqib. Di samping itu dalam majelis manaqib juga terdapat ibadah-ibadah lainnya. Di antaranya satu, silaturahmi. Silaturahim kita nih antara sesama ikhwan. Walaupun dengan cara online di mana-mana aja. Ya ada yang lagi di rumah lagi nyantai, mungkin ya kopi ada kalau kita di offline itu kan ada makanan ya. Silakan makan ya. Sekarang ini saya nggak ada makanan nih. Karena lagi di meja. Jadi mungkin kalau sambil makan, sambil minum, ya sama aja. Kalau kita offline. Ini juga kita silaturahmi sesama ikhwan, akhwat. Lalu yang kedua, ada sodakohnya. Semuanya bersodakoh. Waktunya. Bersodakoh dengan pulsanya. Kan kalau online gini kan butuhnya kita punya pulsa. Mungkin yang lain nggak hadir lah. Mungkin nggak punya pulsa. Kan begitu, bisa saja kan. Makanya dengan harta juga, yang punya ilmu sodakoh dengan ilmunya, yang punya tenaga pakai tenaga, sodakoh dengan tenaganya, memanggil dari sana dari sini kan, Teh Susi dan rekan-rekan kan. Maka dari itu Pangersa Abah mengatakan tidak ada majelis pengajian yang sebaik majelis manaqib Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah Suryalaya. Di majelis ini ada amaliyahnya, ada ilmiahnya, ada makanan minumannya ya kalau kita offline, semuanya dari ikhwan untuk ikhwan. Muter subsidi silang, gotong royong. Makanya pengajian ini langgeng dan dicintai dari zaman ke zaman sampai ratusan tahun tetap lestari. Dauh Abah Anom, ikhwan kalau datang ke majelis manaqib jangan datang kalau tidak perut kenyang dan punya ongkos pulang balik. Kalau kita pakai online begini kagak bakalan bisa kalau kita nggak punya pulsa kuota. Begitu kira-kira. Sebaliknya Abah berpesan kepada pemangku manaqib, Abah titip perut dan kakinya para mubaleg. Alhamdulillah. Ya seperti hikmah ilmiah yang seperti ini, alhamdulillah kemarin sudah diberikan saya ya sebagai hikmah ilmiah ditransfer kali ya, walaupun saya tidak
tidak mengharapkan itu, tapi alhamdulillah semua dari Allah, saya terima dengan tulus dan ikhlas dari teks susinya. Ini juga ada. Jadi kita dididik oleh Pangarsa Abah untuk rajin bersedekah. Dengan begitu kita menjadi terbiasa mengeluarkan sebagian rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak pelit atau tidak medit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Pahala sodakoh 700 kali lipat. Nah, sebaliknya bagi yang menerima sodakoh, Abah Dawuh, menerima pemberian dengan ikhlas itu juga ibadah. Terima kasih Teh Susi, kemarin udah transfer saya. Nah, itu juga ikhlas juga. Masya Allah, sempurna sekali. Oleh karena itu, kita berpesan kepada diri kita sendiri, semua kepada jamaah manakib online ini, bahwa betul semangatnya adalah manakib ini gratis, tapi jangan dibatasi kalau ada ikhwan wal akhwat yang ingin berinfak sedekah. Bahkan bila perlu dapat difasilitasi agar tercapai subsidi silang dari ikhwan untuk ikhwan. Silahkan mendirikan sebanyak-banyaknya majelis manakib di mana saja. Sebab itu program Abah, kesukaan Abah, kecintaan Abah, namun semangatnya jangan sampai terjadi keretakan di antara kita sekalian, harus bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Pesan Abah, Abah titip perut dan kaki para ikhwan. Nah, sebagai pemangku manakib wajib memperhatikan pesan Pangarsa Abah ini kalau offline. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Selamanya doa Abah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah dari kami Samsul Bahri. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan milik Al-Fakir Samsul Bahri. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.